kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Saya tantang, nih Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah, silakan. Jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Si Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping? Alah, tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Terakhir saudara Pak Kenantang, kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Iya. Lawan jangan. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat diserukan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan. Betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, nih Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah. Silakan, jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan, siap terus berjuang. Takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara.
Yuk kita bersatu. Itu kalau ke arah timur berhenti di India. Waktu itu ada kerajaan Mughal. Yang anu lah, yang paternal laki-laki ya. Yang lebih rajin tuh keturunan Nabi dari cucu-cucu perempuan untuk berdakwah itu, sepertinya. Yang lewat zigzag lah. Iya, seperti di Cina itu ya keturunan Sayyid Ajal Al Samsudin ya programnya L ya udah ketahuan tuh lewat garis perempuan. Iya. Tapi yang di Cina kan jantan, tes DNA sendiri, diumumkan sendiri. Betul. Maksud saya gini loh Mas Sugeng. Saudara-saudara kita yang punya buku nasab sampai Wali Songo kah, sampai dan lain-lain gitu. Ya, kalau di Nusantara itu kan nasab itu kan dihitung dari garis laki-laki maupun garis perempuan, berarti sekaligus garis zigzag kan ini. Jadi misalnya merasa keturunan Wali Songo, ternyata tes DNA itu haplogrupnya O, ya itu sebenarnya ya enggak masalah diumumkan saja kan gitu. Berarti O itu kan garis laki-lakinya, garis paternal laki-lakinya asli Indonesia. Bahkan kalau undang-undang dasar itu mau diamandemen lagi, malah saya usul Presiden Indonesia harus berhaplogrup O. O dan C Indonesia. O C ya? O C ya, Bang. Saudara-saudara kita Papua itu C ya? Papua, Dayak, sebagian Batak itu ada yang C. Ada yang C ya, tapi ya C tapi mayoritas O ya. Indonesia Barat O, Indonesia Timur banyak yang C. Iya. Tapi itu anulah, siapa saja boleh jadi presiden setelah perkara ini selesai lah. Betul. Saya ya Balawi nanti suatu saat boleh jadi presiden, tapi tanggalkan dulu klaim durian Nabi. Dan tanggalkan dulu ajaran-ajaran yang sesat dan merusak dan mengancam hidup berbangsa dan bernegara itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan Mas Ros yang perlu dijawab dibacakan aja. Ada enggak? Di sini nggak ada. Oh, belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Alawi. Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh si Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping. Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Kalau kamu udah itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu keturunan Mirbat itu yang berhaplogrup G yang aku keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan apa itu jenis nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo. Itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenis meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, gitu. Oh gitu mau ngepret apanya yang bisa dikepret beb. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta, data, argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Itu. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Oh. Iya sekarang. Lagi Rizik Syihab tuh benar-benar ngengkel loh. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Syihab sekarang saya. Masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon si Rizik itu keturunan
Rasulullah ternyata haplogrupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah. Tes DNA aja Zik kalau berani. Bayari. Nah, bayari umumkan. Dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA nanti di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya. Itu keren. Tuh loh.